everyone, welcome back to my channel. My name is Fitria and I will explain one of the important topics in computer networking, which is NAT or Network Address Translation. Alright, let's get started like way. Pertama, mari kita bahas definisinya. Apa itu NAT? NAT adalah kependekan dari Network Address Translation. Sederhananya, ini adalah sebuah protokol yang bertugas untuk menerjemahkan IP private yang ada di jaringan lokal menjadi IP public yang legal. Tanpa NAT, perangkat di rumah atau di kantor kita tidak akan bisa membuka internet karena jaringan global tidak mengenali IP private internal kita. Lalu, kenapa kita sangat butuh NAT? Ada 3 alasan utama. Pertama adalah konservasi IP, di mana NAT menjadi solusi kelangkaan IP versi 4, sehingga ribuan komputer bisa internetan bersamaan hanya bermodal sedikit IP publik. Kedua adalah keamanan. Karena NAT menyembunyikan identitas IP asli komputer kita dari luar. Dan ketiga adalah fleksibilitas, yang memudahkan kita berganti ISP tanpa harus mengubah IP di sisi komputer user. Secara teori sistem jaringan, NAT itu terbagi menjadi 4 jenis utama. Ada full con, yang karakternya paling terbuka, lalu ada restricted con, yang hanya mau menerima paket jika kita sudah pernah menghubungi IP luar tersebut. Dan yang paling ketat adalah symmetric NAT, di mana IP dan port publiknya akan berubah secara dinamis setiap kali kita mengakses tujuan yang berbeda. Jenis symmetric ini paling banyak dipakai oleh perusahaan besar dan ISP. Dalam penerapannya di lapangan, konfigurasi NAT dibagi menjadi 2 tipe. Ada static NAT yang memetakan IP secara manual satu per satu, biasanya dipakai jika kita mempunyai web server lokal yang ingin bisa diakses dari internet luar. Dan tipe kedua adalah dynamic NAT, yang bekerja otomatis meminjamkan IP publik yang sedang kosong kepada perangkat lokal dengan prinsip first come, first served. Ini yang akan kita praktikkan hari ini. Oke, kita langsung masuk aja ke Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung masuk aja ke praktiknya ya. Di sini kita membutuhkan 2 buah PC, di sini kita membutuhkan 3 buah PC, 1 buah switch, 2 buah router, dan juga 3 buah server. Nah, sebelum kita menghubungkan ke portnya, kita kan di sini harus mengubah dulu ini, karena router hanya bisa menghubungkan 2 port ya teman-teman. Ini kita buka dulu routernya. Ini kita matikan dulu ya. Nah, itu matikan. Yang ini kita buang. Ini, 2 ini, kita buang. Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke ini, PT router NM1CFE. Nah, sudah masuk ke sini. Nah, dari sini kita langsung masukkan aja ke sini nih. Langsung masukin ke sini. Nah, setelah terisi seperti ini, kita nyalakan lagi. Nah, sudah dinyalakan. Kita langsung menghubungkan aja pakai kabel crossover. Menggunakan kabel ini, kita hubungkan dari server ke router ya.
Ini juga sama ya, dari router ke router kita menggunakan kabel ini. Kita pakai FA0/0. Nah, kalau udah, kita setting dulu IP-nya berikut dengan subnet mask dan juga eh, default gateway-nya ya. Sorry. Kita masuk ke server, kita ke desktop, ke IP, kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Nah, kita ubah juga ininya default gateway 192.168.1.1. Nah, udah. Kita ke IP di server 1 ya. Kita ke desktop, ke IP. Kita masukkan IP-nya 150.150.150.2. Ini juga sama, 150.150.150.1. Nah, udah. Kita masuk juga ke server 2. Kita ke desktop, ke IP. Di sini kita masukkannya IP-nya 175.175.175.2. Nah, ini juga sama ya. Nah, setelah itu, kita masuk ke router dan menu config untuk mengaktifkan gerbang IP di bagian interface. Kita ketik. Nah, di sini di FA0. Nah, kita on-kan dulu ya teman-teman, jangan lupa. Dan kita masukkan IP-nya di 192.168.1.1. Jika sudah, kita masuk lagi ke FA1/0 ya. Kita nyalakan dulu nih teman-teman. Di tadi 150.150.150.1. Nah, sudah. Kita lanjut ke FA2/0. Di sini kita on-kan dulu. Kita masukkan 175.175.175.1. Enter. Nah, kita masuk juga ke FA0 ke FA3/0. Kita on-kan dulu ya. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Enter. Ini kita ubah dulu ya. Jadi 255. Nah, kita masuk ke router 0. Kita ke config. Kita ke FA0/0. Kita on-kan. Lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.2. Jangan lupa ininya diganti ya.
di 255. Kita masuk juga ke FA1/0, kita nyalakan di 20.20.20.1. Enter, ini juga ubah ya. Nih, di sini udah bisa dipastikan udah hijau semua ya. Lanjut, kita hubungkan router 0 ini ke switch. Menggunakan kabel ini, kabel stripe. FA1/0, ini juga 0/1. Nah, udah, kita langsung masuk aja ke PC 0, ke menu desktop, ke IP, lalu kita masukkan IP-nya 20.20.20.2. Ininya ganti jadi 255.255.0. Ini menjadi 20.20.1. Nah, udah, kita masuk ke PC 1. Sama ya, kita setting IP-nya. Ini 20.20.20.3. Ininya sama 20.20.20.1. Di PC 2, kita juga ke desktop. Ini lakukan hal yang sama pada semua PC ya. Dengan pada semua PC ya, teman-teman. Ini 4. Nah, setelah seluruh IP-nya selesai, kita langsung masuk ke tab CLI di router ini. Ke CLI. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ketikkan X ya, sampai keluar seperti ini, router config. Setelah itu, kita ketikkan IP NAT full internet 10.10.10.10, sebelumnya 4 kali, kita ketik spasi, kita klik spasi 10.10.10, bedanya ini titik 20. Lalu subnet mask 255.0.
255.255.0. Enter. Kita ketik perintah akses list buat mendaftarkan jaringan lokal kita. Kita ketikkan akses strip list 1 permit 20.20.20.0 ikan 0.0.0.255. Hubungkan akses list tadi ke full internet dengan mengetikkan perintah IP NAT inside search list on full internet. Enter, kita ketikkan interface FA 0/0. Kemudian kita ketik fungsi luarnya dengan mengetikkan IP outside, IP NAT outside. Ketikkan exit. Lalu kita ketikkan juga interface FA 1/0. Ketikkan juga IP NAT inside. Selesai, kita bisa keluar dari CLI. Nah, kalau sudah selesai, kita coba lakukan tes dari PC1 dengan kita masuk ke command prompt. Lalu kita ketikkan ping ke IP gateway. Ping 20.20.20.1. Nah, ini sudah reply from. Lanjut, kita ping ke router 1 dan ping ke router 2 dengan perintah 10.10.10.1. Nah, ini hasil pertamanya sudah dipastikan RTO ya, teman-teman. Kita coba percobaan kedua. Nih, kita tunggu dulu ya. Ini agak lama soalnya. Nah, kita coba lagi. Ping 10.10.10.1. Nah, di sini sudah reply from ya, teman-teman. Oke, kita coba ping ke server. Nah, sudah bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah berhasil, berarti sudah reply from. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang ini, kalian bisa tonton ulang videonya. Alright everyone, that's all for today's video. Thank you for watching and I hope the explain helps you understand about NAT. If you found this video useful, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Have a great day and goodbye.